Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk kita semuanya. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit penting pada kelinci, yaitu pasteurolosis. Penyakit ini termasuk penyakit bakterial yang sering ditemukan di peternakan kelinci maupun pada kelinci peliharaan. Meski terlihat seperti penyakit ringan, infeksi ini bisa menimbulkan gangguan pernafasan kronis, menurunkan produktivitas, bahkan menyebabkan kematian mendadak. Karena itu, pemahaman terhadap penyakit ini penting bagi kita sebagai calon dokter hewan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida. Secara morfologi, bakteri ini berbentuk batang pendek atau Coccobacillus. Gram negatif, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak. Bakteri ini termasuk bakteri air fakultatif, yang berarti dapat hidup dengan maupun tanpa oksigen. Menariknya, Pasteurella multocida sebenarnya dapat ditemukan secara normal pada saluran pernafasan bagian atas kelinci yang sehat, terutama di rongga hidung dan nasofaring. Dalam kondisi fisiologis yang baik, sistem imun kelinci mampu menekan pertumbuhannya. Namun, saat hewan mengalami stres, kekurangan nutrisi, atau ventilasi kandang yang buruk, keseimbangan mikroflora akan terganggu dan bakteri ini dapat berubah menjadi patogen yang menyebabkan penyakit. Secara global, pasteurolosis telah dilaporkan hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kasus cukup banyak dijumpai di peternakan kelinci pedaging di wilayah seperti Lembang, Batu, dan Brugul. Penularan bisa terjadi secara langsung, yaitu melalui kontak antara kelinci lewat percikan lendir hidung, air liur, ataupun urin. Penularan tidak langsung dapat terjadi melalui peralatan kandang, pakan, air minum, tangan manusia, atau udara yang membawa droplet. Salah satu tantangan terbesar dalam pengendalian penyakit ini adalah keberadaan kelinci carrier, yaitu kelinci yang tampak sehat, tetapi membawa Pasteurella multocida di saluran pernapasannya. Saat hewan mengalami stres, bakteri dapat aktif kembali dan menularkan kelinci lain. Kondisi inilah yang membuat penyakit ini sulit diberantas sepenuhnya. Infeksi biasanya dimulai ketika Pasteurella multocida masuk melalui mukosa hidung atau luka kecil di kulit. Setelah menempel pada sel epitel, bakteri akan berkembang biak dan memicu reaksi peradangan. Akibatnya, mukosa hidung mengalami pembekakan, produksi lendir yang meningkat, dan saluran pernafasan bagian atas tersumbat. Bila infeksi berlanjut ke bagian bawah, dapat timbul pneumonia supuratif di mana alveoli paru-paru terisi oleh eksudat purulen yang mengganggu pertukaran gas. Pada kondisi berat, bakteri dapat menembus pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan septisemia. Secara fisiologis, kelinci akan menunjukkan peningkatan suhu tubuh, detak jantung yang mencepat, serta tanda-tanda shock akibat efek toksin dari bakteri. Infeksi Pasteurella multocida tidak hanya terbatas pada sistem pernafasan. Bakteri ini dapat menyebar ke organ lain melalui sirkulasi darah. Bila mencapai telinga bagian dalam, dapat menyebabkan tortisolis atau kepala miring. Bila sampai ke mata, akan menimbulkan konjungtivitis dan keratitis. Pada kelinci betina, infeksi berat dapat menyebabkan metritis atau keguguran, sedangkan pada jantan dapat menimbulkan orchitis yang menyebabkan penurunan fertilitas. Selain itu, juga dapat terbentuk herpes subkutan di bagian kulit bawah akibat penyebaran melalui jaringan subkutan. Secara klinis, gejala awal biasanya dapat berupa bersin-bersin dan keluarnya cairan bening dari hidung yang lama-kelamaan menjadi kental dan bernanah. Kelinci sering menggosok hidungnya dengan kaki depan hingga bulu di sekitar wajah akan tampak kotor. Gejala lain termasuk batuk, suara tapas yang seperti suara ngorok, mata berair, dan kelicik tapak lesu. Bila infeksi sudah mencapai paru-paru, kelinci akan sulit bernafas dan sering menundukkan kepala untuk mempermudah aliran udara. Hewan juga akan kehilangan nafsu makan, berat badannya akan menurun, dan pada kasus berat dapat mati mendadak akibat septisemia. Selanjutnya, diagnosis ditegakkan berdasarkan kombinasi gejala klinis, hasil nekropsi, dan pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan pasca mati, biasanya ditemukan eksudat purulen di rongga hidung dan trakea, serta bercak pendarahan atau konsolidasi pada paru-paru. Untuk konfirmasi, dilakukan isolasi bakteri dari lendir atau jaringan paru menggunakan media agar darah atau menggunakan media agar coklat. Koloninya akan tampak bulat, halus, abu-abu pucat, dan tidak menyebabkan hemolisis. Uji biokimia menunjukkan hasil oksidase yang positif, katalase yang positif, dan indol positif. Metode PCR kini banyak digunakan karena lebih cepat dan akurat,
mampu mendeteksi gen spesifik Passerella multocida bahkan dari sampel lapangan dengan jumlah bakteri yang sedikit. Selanjutnya untuk pengobatan dan perawatan, umumnya dilakukan terapi dengan antibiotik seperti penisilin, tetrasiklin, trimetoprim, sulfamethoxazole, dan enrofloxacin. Namun, pemilihan obat sebaiknya berdasarkan uji sensitivitas agar hasilnya optimal dan mencegah resistensi. Selain itu, perawatan suportif juga sangat penting menjaga ventilasi kandang, menyediakan pakan bergizi, air bersih, dan mengisolasi kelinci yang sakit agar tidak menular ke yang lain. Perlu diingat bahwa kelinci yang sudah sembuh belum tentu bebas dari bakteri, karena Passerella multocida bisa tetap berkoloni di saluran pernafasan dan menyebabkan infeksi kambuhan ketika hewan mengalami stres. Lalu, langkah pencegahan yang paling efektif adalah menerapkan biosecurity yang ketat. Kandang dan peralatan harus didisinfeksi secara rutin, kepadatan populasi dijaga agar tidak berlebihan, dan kelinci baru wajib dikarantina minimal 2 minggu sebelum digabung dengan yang lama. Faktor stres seperti suhu ekstrim, suara keras, atau penanganan kasar juga harus dihindari. Hingga saat ini, vaksin untuk kelinci belum tersedia secara luas secara komersial. Beberapa penelitian sedang mengembangkan vaksin inaktif dan rekomendan, tetapi efektivitasnya masih bervariasi. Karena itu, manajemen kandang dan kebersihan lingkungan tetap menjadi kunci utama pencegahan. Sebagai contoh, di sebuah peternakan kelinci di pedaging di Bandung, beberapa kelinci mulai menunjukkan gejala bersin dan lendir dari hidung. Awalnya dianggap ringan, namun beberapa hari kemudian gejala menyebar dan satu ekor kelinci mati mendadak. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya lendir purulen di saluran pernafasan dan bercak perdarahan pada paru-paru. Dari hasil kultur diperoleh koloni khas Passerella multocida berwarna abu-abu dan non-hemolitik, dan hasil PCR mengonfirmasi diagnosis tersebut. Dokter hewan kemudian memberikan pengobatan dengan enrofloxacin selama 10 hari, disertai penyemprotan disinfektan di seluruh kandang dan isolasi hewan sakit. Beberapa hari kemudian, kondisi mulai membaik, meskipun sebagian kelinci tetap menjadi karier. Kasus ini menunjukkan bahwa penyakit yang tampak ringan seperti pilek dapat berkembang menjadi infeksi sistemik yang berbahaya bila diabaikan. Karena itu, pencegahan jauh lebih penting dan efisien dibandingkan pengobatan. Sebagai penutup, Passerella multocida merupakan bakteri oportunistik yang umum ditemukan pada kelinci. Dalam kondisi stres atau manajemen yang buruk, bakteri ini dapat menyebabkan penyakit yang serius yang melibatkan sistem pernafasan dan organ lainnya. Pemahaman tentang penyebab patogenesis, diagnosis, serta langkah pencegahannya sangat penting agar kita dapat menangani kasus dengan efektif di lapangan. Kunci utama dalam pengendalian pasteurellosis bukan hanya pengobatan, tetapi juga pencegahan melalui manajemen kandang yang baik, kebersihan, dan kesejahteraan hewan. Dengan begitu kita dapat menjaga kesehatan kelinci dan mendukung keberlanjutan peternakan kelinci di Indonesia.